Tarik napas dulu, tahan emosi, tahan emosi. Oke, bangun tidur ya. Dapat info kalau IKN butuh 15 sampai 20 tahun baru terrealisasi ya. Dan itu dananya pun iuran dari rakyat. Ya, intinya seluruh rakyat Indonesia, baik pejabat maupun rakyat kismin ya, sebesar 25% dalam bentuk tapera. Oke, kontrol. Kemarin buat orang yang fake kalau Pak Ganjar berstatement, ayo siapa yang percaya kalau IKN akan selesai dalam 5 tahun. Orang-orang fake kok ini langsung menghajar Pak Ganjar. Wes gak usah ngopeni negara, pemimpinnya presidennya sekarang kan Pak Prabowo. Ya bener, tapi beban yang dibebankan kepada siapa? Rakyat ya. Nanti tak kasih pengalaman pribadiku. Makanya tau duit nih urung nyanda, urung oke, ora usah bergaya-gaya sok mewah, bergaya-gaya sok elit, ketemunya orang lain yang sulit. Tahan, kontrol. Ini pengalaman pribadi saya ya, khususnya orang-orang fake ya. Oke, kontrol. Tahan napas. Oke, udah mulai redam. Yuk saya kasih paham dengan pengalaman pribadi saya ya. Yuk mari. Yuk orang-orang fake kok nih. Ini ya. Ini atap, ini. Nah, ini ya. Ini rumah peninggalan bapak saya ya. Dulu mau roboh, ya, parah banget. Ini membutuhkan dana 24 jeti ya. Cuman sekedar kayak gini doang nih. Ini butuh 24 jeti ya. Baru ya semua total sama tukangnya ya. Ini nih kayak gini doang nih butuh 24 juta. Sekarang tak kasih lihat raiku sing belum mandi ya. Kontrol. Nah. Ya. Storynya seperti ini ya. Rumah ini warisan mau roboh. Ya. Saya pinjemlah ke sebuah bank atas nama saya ya. Syukur bisa cair nih. Nih bisa cair ya. Sebesar 25 juta, sebulan 800.000. Saya bilang sama adik-adik saya kan satu ada di enggak satu atap lah, yang satu atap. Saya bilang seperti ini rumah mau roboh ya. Yuk demi menyenangkan Kanjeng Mami, yuk pinjem uang kita bangun ya. Nah, adik saya yang tidak satu atap bilang gampang. Wes. Nah, adik saya yang satu pro aja ya. Oke. Nah, setiap hujan ya ini nih. Lantai sudah seperti itu, kolam renang ya. Semua itu pada bocor, lubangnya enggak kecil-kecil, gede-gede ya. Nah, dari situ oke. Setelah saya masuk BPKB motor 2, cairlah 25 jeti ya. 25 jeti. Nah, adik saya masih saya tanyakan lagi bagaimana, siap enggak? Gampang. Padahal rumah sudah mau roboh ya. Yang satu sih pro karena sudah kerja ya. Masih posisi kerja, karena yang satu yang beda satu atap lagi labil ekonomi. Ya, intinya kan dua itu saya yang 600, saya
Ya bener ya. Saya yang intinya adik saya tuh satunya 200 ya. Berarti saya 400 ya. Kan 1 bulan 800. Oke. Nah, ketika sudah terrealisasi uang saya 25, tahu adik saya yang pertama yang lagi labil ekonomi angkat tangan. Otomatis siapa yang handle? Saya ya. Akhirnya saya 600.000, adik saya yang satu 200.000. Oke lah. Tahu income saya 1.200.000. Itu 1.200.000 belum kebutuhan dan lain-lain. Ini padahal sedangkan sendiri ini otak baru usia 14 tahun ya. Nih kemarin ini kan sudah pasang ya. Tahun 2023 tepatnya Desember ya. Ini sudah berjalan hampir 1,5 tahun cicilan ya. Ini udah dipasang rapi, sudah menikmatilah ya. Lumayan alhamdulillah rumah tidak bocor. Tapi ya, beban selanjutnya siapa yang menanggung? Kita ya. Ya, saya ya. Terus di tengah 2023 kemarin ya, adik saya ya ada problem sama kantornya. Dari Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 6 bulan tidak kerja ya. Otomatis sokongan dana belanja zong ya. Cicilan ini siapa yang menghandle? Saya. Ya. Wes ketok nyombongnya to ki. Ora apa-apa mau mbok katain sombong gak masalah. Selama 6 bulan itu saya menghandle bank tersebut. Di tepat Desember kemarin juga momongan saya dicabut, income saya hilang 800.000 ya. Iki nek ora utek-utek pejuang utek-utek gak nyampe wis to akhirnya bisa masuk ke sekolah yang orang tidak waras itu ya. Saya dari dulu tuh sudah ya berpikir keras ya, intinya perjuangan untuk hidup ya. Nah, oke ya alhamdulillah sekarang udah kerja. Ini saya lagi cari-cari juga momongan satu lagi supaya income saya bisa kembali normal ya. Ini gini, ekonomi kecil ya, baru agak mapan sedikit loh. Nanti ada entah cobaan apa yang harus mengeluarkan uang jadi down lagi ya. Ini kabarnya kembali lagi IKN butuh waktu 15 sampai 20 tahun lagi. Ya, berarti otomatis rakyat, saya nggak mengomongkan pejabat pasti ya ininya ya sudah gede ya. Mungkin 3%, 2,5% ya nggak begitu terasa ya. Yang bagi kita nih rakyat kecil, meski kerja saya momongan tapi nggak terdampak pada tapera. Kena kata siapa saya nggak dampak sama tapera? Ada anak saya yang biasanya ngasih contoh 1 JT ya, berkurang sekarang separuhnya. Paham dari sini ya. Nah ini kembali ke IKN butuh 15-20 tahun ya. Yang kena siapa? Ya anak cucu kita yang menanggung. Ya sebetulnya bagus. Tapi kalau memang belum ada uang untuk mencukupi ya setidaknya jangan yang terlalu barbar seperti inilah. Karena tahu sendirilah masyarakat dan rakyat kecilnya itu kan belum begitu mapan ekonominya ya. Karena kalau saya ngomong seperti ini mewakili orang kecil di bawah, mungkin ekonomi saya seperti ini, tapi kemungkinan ada yang lebih di bawah saya ya. Oke, bisa dipahami ya. Kalau saya nggak punya apa-apa ya, buku motor sudah, BPKB motor sudah, sekolah ya. Kalau misalnya ada lagi butuh dana, mau jaminannya apa?
Kira-kira jembut bisa digadekan nggak? Ya, emosi saya. Ya, oke dalam konsep untuk membangun atau eh, ibu kota negara supaya lebih baik, gak masalah bagi saya kalau ekonominya masyarakat kecilnya itu sudah tenang, stabil, ya. Ekonomi masyarakat kecil belum stabil, belum tenang. Ya meski digelontor bansos, beberapa apa itu eh, bantuan-bantuan yang lain, ya. Itu pun dengan bantuan dari pemerintah itu untuk membayar hutang juga, ya. Saya lihat di sekitar-sekitar ya, jangankan makan enak ya, ya makan enak mungkin tempo mungkin 2 bulan ya atau 1 bulan, karena ini masih memikirkan kebutuhan sehari-hari ya. Ini buat orang vekok ya yang kemarin menghajar Pak Ganjar ketika Pak Ganjar berstatement, ayo siapa yang percaya IKN dalam 5 tahun bisa selesai. Langsung pada emosi itu tetangga, wis gak usah ngikutin negara, mikirin negara, presiden ini Pak Prabowo. Dan sekarang ada yang bilang, ya, untuk Mas Prabowo, Mas Gibran dan Pak Prabowo, ya, kalau bisa itu tak pernah dihilangkan. Kan keberlanjutan ini programnya Pak Jokowi, otomatis Pak Prabowo ya juga harus melanjutkan. Karena berkat Pak Jokowi juga itu Pak Prabowo bisa menang. Intinya kan keberlanjutan, kita paham gak keberlanjutan? Pahami kata-kata kuwi.